pode beber, pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar no IML, você tá gostando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, você vai morar no IML, você tá gostando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch, fazer tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita kali ini yaitu faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Apa sih faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu? Nah, di sini ada pengertian dan contohnya. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, nilai, norma, atau struktur masyarakat dari waktu ke waktu. Ini bisa dipengaruhi oleh pendorong maupun penghambat. Faktor pendorongnya yaitu adalah segala hal yang mendorong atau mempercepat perubahan sosial. Contohnya, kemajuan teknologi atau komunikasi yang meliputi internet dan medsos. Faktor penghambatnya, segala hal yang memperlambat bahkan menolak terjadinya perubahan sosial. Contohnya, adat istiadat sangat kuat dan sikap masyarakat tertutup, seperti penolakan vaksin di beberapa daerah. Selanjutnya ada berdasarkan waktu dan terjadinya. Perubahan lambat atau evolusi, perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Prosesnya tidak disadari secara langsung oleh masyarakat karena berlangsung perlahan. Contohnya perubahan gaya hidup dari tradisional ke modern dalam kurun waktu puluhan tahun. Dan yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat, biasanya dipicu oleh peristiwa besar seperti krisis, revolusi politik, atau kemajuan teknologi. Contohnya revolusi industri, perubahan sistem pendidikan karena pandemi. Nomor 3 itu ada faktor pendorong perubahan sosial. Kontak dengan budayanya lain. Pertukaran budaya lewat perdagangan migrasi media. Contohnya masuknya budaya barat mendorong perubahan gaya hidup. Nomor 2 itu ada faktor penghambat perubahan sosial. Sikap masyarakat yang tertutup, konservatif, penolakan terhadap hal baru karena dianggap mengancam tradisi. Contohnya penolakan terhadap modernisasi di pedesaan tertentu. Selanjutnya ada kehendak masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial. Keterbukaan masyarakat terhadap ide baru, interaksi dengan budaya luar, kesadaran dan akan kekurangan dalam sistem lama, tingkat pendidikan yang tinggi, dan sikap krisis mendorong perubahan. Terus yang kedua ada faktor penghambat perubahan sosial. Sikap tertutup dan fanatik terhadap tradisi, kepentingan kelompok yang merasa dirugikan, kurangnya komunikasi dengan dunia luar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh faktor penyebab. Yang pertama itu ada faktor pendorong perubahan sosial. Urbanisasi. Contoh penyebabnya misalnya banyak warga desa pindah ke kota, membawa kebiasaan dan nilai-nilai baru yang memengaruhi kota. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya munculnya internet dan media sosial mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Lalu yang kedua, ada faktor penghambat perubahan sosial. Misalnya kurangnya pendidikan. Contoh penyebabnya yaitu masyarakat tidak memahami pentingnya perubahan karena masih banyak yang tidak sekolah. Lalu sikap masyarakat yang tertutup. Contoh penyebabnya yaitu masyarakat adat menolak masuknya teknologi karena takut merusak tradisi. Dampak positif dan negatif faktor perubahan. Dampak positifnya meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja baru, mendorong modernisasi. Dampak negatifnya, hilangnya budaya lokal, meningkatnya individualisme, kesenjangan sosial. Faktor penghambat, dampak positifnya, menjaga identitas budaya, mencegah perubahan yang merusak, dan dampak negatifnya, sulit berkembang, tertinggal dari masyarakat yang lain.